Visual, tampak depan rumah Bali modern yang elegan, dilengkapi suara hujan lembut sebagai latar belakang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holako Arsitek. Kali ini, saya ingin mengajak kalian melihat desain rumah 2 lantai dengan gaya Bali modern yang saya rancang, menggabungkan sentuhan tropis dan konsep villa yang nyaman, dan sambil kita mengelilingi rumah ini. Saya juga ingin berbagi cerita-cerita lucu yang bisa menghibur. Jadi, tetap tonton sampai akhir ya. Denah ini dirancang dengan konsep yang nyaman dan fungsional. Begitu masuk, carport yang luas menyambut Anda di sisi depan rumah, dengan teras yang nyaman di sampingnya. Ideal untuk ngopi atau bersantai di dalam. Ruang tamu yang elegan mengalir ke ruang keluarga yang lapang. Tempat ideal untuk berkumpul bersama keluarga. Kamar anak pertama terletak di bagian depan rumah, dekat dengan kamar mandi saring, yang mudah diakses dari ruang keluarga. Di samping ruang keluarga, tangga mengarah ke lantai 2, sementara dapur terletak di sebelahnya dengan jendela besar yang menghadap taman belakang. Memberi nuansa segar saat memasak. Pada lantai bawah, di samping dapur, terdapat kamar anak kedua yang memberikan privasi dan kenyamanan. Tata letak yang efisien ini menggabungkan ruang bersama dan area pribadi dengan seimbang, memberikan kenyamanan bagi setiap anggota keluarga. Denah ini menciptakan rumah yang ideal untuk keluarga modern yang menginginkan ruang yang praktis dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Ngomong-ngomong soal halaman depan, saya jadi ingat cerita lucu tentang teman saya. Suatu hari, dia rajin sekali menyiram halaman depan rumahnya, sampai-sampai semua tetangga memperhatikan karena dia terlalu bersemangat. Setelah selesai menyiram, baru dia sadar kalau ada keran bocor di belakang rumah yang menyebabkan tagihan airnya naik drastis. Nah, jadi buat yang suka berkebun, pastikan keran kalian aman dan terkendali ya. Ruang keluarga ini menampilkan backdrop TV berwarna biru dengan tekstur kayu yang halus, memberikan sentuhan modern yang berpadu dengan nuansa alami. Di depan backdrop, sofa abu yang empuk mengundang kenyamanan, ditemani oleh sebuah meja kecil yang siap untuk meletakkan minuman atau buku favorit. Menciptakan suasana hangat untuk momen berkumpul bersama keluarga. Memasuki kamar anak dirancang dengan kesederhanaan fungsional. Meja belajar ditempatkan dekat jendela besar, menciptakan sudut belajar yang nyaman dan terang. Jendela ini menghadap langsung ke carport, memberikan pemandangan keluar yang menyegarkan, dan membiarkan cahaya alami membanjiri ruangan. Kombinasi ini membuat kamar terasa lebih luas dan menyenangkan, sempurna untuk ruang istirahat dan eksplorasi anak. Di ruang keluarga yang nyaman, anggota keluarga berkumpul bersama di sofa abu yang empuk. Beberapa menonton acara favorit di TV dengan backdrop biru dan kayu yang menawan, sementara yang lain bercengkrama sambil menikmati camilan di meja kecil di depannya. Suasana terasa hangat. WC sharing dengan konsep villa ini dirancang agar nyaman dan terasa seperti ruang pribadi meskipun digunakan bersama. WC ini menggunakan elemen-elemen alami dengan dinding batu alam dan kayu, menciptakan suasana yang asli dan menenangkan. Setiap bilik memiliki pintu kayu yang kokoh dengan sentuhan minimalis, serta wastafel marmer di area terbuka untuk menciptakan kesan eksklusif. Cermin besar dan pencahayaan lembut menambah nuansa elegan. Dapur ini punya nuansa yang nyaman banget, dengan kombinasi warna biru yang lembut dan tekstur kayu yang natural. Warna biru memberikan kesan tenang, sementara tekstur kayu pada beberapa elemen furnitur dan rak memberikan sentuhan hangat yang menyatu dengan suasana rumah. Di sebelah dapur, ada meja makan yang terletak dekat dengan taman belakang, menciptakan ruang yang sangat nyaman untuk makan atau sekadar ngobrol santai. Kamu bisa menikmati pemandangan hijau dari tanaman-tanaman di taman yang langsung terlihat dari ruang makan. Cahaya matahari masuk dengan leluasa melalui jendela besar yang menghadap ke taman, memberikan penerangan alami yang terang dan hangat sepanjang hari. Selain itu, sirkulasi udara di dapur ini juga sangat baik, berkat keberadaan taman yang memberikan aliran angin yang segar. Jadi, meskipun sedang memasak atau makan, dapur ini selalu terasa sejuk dan nyaman. Suasananya jadi sangat menyatu dengan alam di luar, membuat kamu merasa betah dan rileks setiap kali berada di sini. Perfect banget untuk menikmati waktu berkualitas di rumah. Di taman belakang rumah yang sederhana, mereka duduk berdua di meja makan kecil, menikmati angin sore yang sejuk. Di samping mereka, dapur yang terang menyambut dengan aroma masakan ringan yang baru saja selesai dimasak. Taman itu memang tidak besar,
tapi cukup memberi ketenangan. Dengan rumput hijau yang terawat rapi, dan beberapa tanaman yang tumbuh subur, anak-anak sudah tidur di kamar mereka dan suasana menjadi lebih tenang, hanya ada mereka berdua di bawah langit yang mulai gelap. Sinar matahari yang memudar perlahan memberi warna keemasan pada langit, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Enak ya di sini, katanya sambil menatap taman, gak perlu kemana-mana, cukup di rumah ini aja. Mereka saling tersenyum, menikmati kebersamaan tanpa banyak kata. Hanya ada mereka berdua, meja makan kecil yang sederhana, dan taman hijau yang menyegarkan mata. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana seperti duduk berdua di taman belakang rumah, berbincang tentang hari yang baru saja berlalu sambil mendengarkan suara alam yang menenangkan. Dengan cahaya rembulan yang memancar lembut di antara daun-daun, dunia terasa hanya milik mereka, dan segala kecemasan pun terasa hilang. Nah, kita beralih ke lantai 2 ya. Di sini, ada balkon yang asyik banget buat santai-santai. Balkon ini nggak besar, tapi cukup nyaman buat nikmatin pagi, atau sore sambil ngopi, atau baca buku. Selain itu, lantai 2 juga punya kamar tidur utama yang cukup luas dan yang paling enak, ada kamar mandi dalam. Jadi, nyaman dan lebih privat ya, nggak perlu repot keluar kamar kalau butuh apa-apa. Keren banget kan? Nah, gimana menurut kalian? Kalian lebih suka dengan desain lantai 2 seperti ini? Atau ada ide lain yang lebih menarik? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi di lantai 1, akses tangga ke lantai 2 tuh gampang banget, gak ribet sama sekali. Dari ruang keluarga atau area lain, tinggal naik tangga yang cukup simpel dan nyaman, jadi nggak perlu khawatir kalau mau sering naik turun. Ini cocok banget buat rumah yang praktis. Karena tangganya nggak terlalu tinggi atau curam, jadi aman buat semua anggota keluarga. Pernah kepikiran nggak, gimana rasanya punya ruang yang desainnya benar-benar sesuai sama kepribadian dan kebutuhan kita? Kalau lagi nyari inspirasi atau pengen desain yang fresh buat rumah atau kantor, kita bisa ngobrol bareng. Gak perlu ribet, kita akan bantu wujudkan ruang yang nyaman, estetik, dan pastinya fungsional. Yuk, coba ngobrol dulu, siapa tahu bisa saling berbagi ide seru. Diam aja kalau penasaran. Di lantai 2, ada koridor yang sederhana, tapi sangat nyaman buat nongkrong. Ruang ini mungkin gak terlalu besar, tapi selalu jadi tempat favorit buat santai. Kadang, saya cuma duduk di sana dengan secangkir teh atau kopi, menikmati ketenangan di rumah. Di koridor ini, saya bisa ngobrol santai dengan keluarga atau teman yang datang, atau bahkan cuma merenung sambil melihat ke sekitar rumah. Dengan dekorasi yang simpel, ruang ini terasa begitu nyaman dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kadang, cuma duduk sebentar aja bisa jadi momen yang menyenangkan untuk menenangkan pikiran. Di sebelah koridor, ada balkon yang langsung menghadap ke jalan. Balkon ini adalah tempat saya sering kali menghabiskan waktu sore, menikmati udara segar setelah hari yang panjang. Sambil duduk, saya bisa lihat orang lewat, kendaraan yang berlalu, atau sekadar menyaksikan suasana sekitar. Tetapi yang paling saya suka adalah saat matahari mulai terbenam. Langit berubah warna jadi merah dan oranye yang indah, dan rasanya seperti punya waktu sendiri untuk menikmati ketenangan. Balkon ini benar-benar jadi tempat yang pas buat melepas penat, bersantai, dan menikmati momen yang kadang terlupakan dalam kesibukan sehari-hari. Terakhir, ada kamar tidur utama yang jadi tempat saya beristirahat. Kamar ini bukan yang paling besar, tapi nyaman banget. Tempat tidur yang empuk dengan bantal yang pas banget, bikin saya bisa tidur dengan nyenyak. Kamar ini juga jadi tempat untuk nyari ketenangan setelah seharian beraktivitas. Masuk ke kamar ini seperti masuk ke dunia yang berbeda. Rasanya damai banget, jauh dari segala keramaian. Kadang, sebelum tidur, saya duduk sebentar, menenangkan diri, atau mungkin baca buku. Setiap sudut kamar ini terasa penuh dengan kenyamanan yang gak tergantikan, dan itulah yang bikin kamar tidur utama ini begitu spesial.